Sukihoto Salam Metta. Ya, hari ini ada beberapa momen ya kita peringatin isinya. Pertama, ya ini hari terakhir retret wasa. Yang pertama, yang kedua ini juga hari terakhir wasa. Dan juga ya wasa para biku. Juga hari ini juga hari Pawarana. Pawarana itu adalah di mana para biku akan saling meminta nasihat, membuka diri untuk dikritik lah mau dibilang selama wasa. Ya, nah itu pendidikan yang Buddha ajarkan kepada yang dibentuk oleh Sangha ya. Jadi untuk membuka diri terhadap kritikan. Nah, membuka diri terhadap kritikan atau mau dibilang meminta nasihat. Mau senior, mau junior, ya mau mungkin yang tingkatannya arahat ataupun yang putujana. Di saat hari Pawarana ini mereka membuka diri untuk dinasehati kalau memang ada yang perlu dinasehati. Ya, ini tradisi yang sangat baik untuk saling mengingatkan. Ya, artinya tidak jadi sombong walaupun posisinya tinggi atau bagaimana. Nah ini kita para biku melakukan ini di setiap akhir wasa. Ya, jadi ketika misalnya apakah melalui pikiran, ucapan ataupun badan jasmani, kalau Anda lihat, Anda dengar, Anda pikir kita melakukan kesalahan, silakan nasihati kami gitu. Kira-kira seperti itu. Ini Pawarana. Ya. Dan juga ini adalah merupakan hari Abhidhamma. Ya. Hari Abhidhamma di mana di akhir masa wasa waktu itu Buddha turun dari surga Tawatimsa untuk setelah memberikan Dhamma Abhidhamma kepada di alam dewa, terutama kepada ibunya ya, yang Dewi Mahamaya yang jadi dewa di sana. Ya, jadi banyak momen kita peringati untuk hari ini ya. Hari yang spesial bisa dibilang. Oke. Dan juga ini juga mungkin wadah terakhir Bante di masa wasa. Ada tambahan lagi gitu. Ya, kali ini Bante akan teringat sih. Sebenarnya kemarin udah Bante jelasin kemarin pas waktu interview, tapi cuma hanya 4 orang yang dengar, jadi Bante mau kasih dengar semua. Jadi istilahnya nothing is impossible. Ya, ini Anda mungkin udah juga sering dengar Bante bilang seperti itu ya. Nothing is impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Gimana caranya Bante? Nah, apakah itu terlalu percaya diri Bante? Ntar jadi overconfidence nggak Bante? Ya. Ya kan? Tapi dikatakan Buddha mengajarkan itu. Ya, Buddha memberitahu caranya. Nothing is impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi Anda jangan pesimis. Saya nggak bisa Bante. Ya, saya belum, hasilnya saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Tidak. Hanya belum bisa dan belum mampu. Ya, ini hanya masalah kebiasaan. Jangan berpikir, jangan mendowngrade diri Anda. Ya, jangan merendahkan diri Anda. Jangan mengecilkan diri Anda. Ya, itu. Kita punya potensi. Dan Buddha tahu caranya. Buddha mengajarkan cara itu. Ya. Jadi kalau dulu-dulu Bante selalu bilang, kalau ada yang bilang, saya nggak bisa Bante nggak bisa terima. Jangan bicara gitu. Belum bisa, oke. Ya. Saya belum bisa diterima, tapi saya belum bisa itu seperti mental block untuk ke depannya. Anda sudah menutup karena apa? Karena ketidakpercayaan diri Anda.
Karena ketidakpercayaan diri Anda untuk melakukan itu. Tidak percaya diri karena apa? Karena Anda merasa nggak mampu melakukannya. Padahal karena belum pengalaman saja. Ya kan? Karena belum pengalaman. Atau juga karena dianggap belum pengalaman, Anda malu kalau salah. Anda takut kalau salah. Berikutnya itu lagi. Itu bentuk kesombongan. Karena malu disalahin, takut disalahin, gengsi. Salah. Berikutnya yang menyasar ke sana. Bentuk gengsi kita karena nggak mau disalahin, nggak mau kalah. Nah, ya, tapi oke. Makanya tidak ada yang tidak mungkin. Buddha katakan di dalam Patana, Adipati Pacayo. Ini Anda bisa pelajarin ini. Di sana dikatakan bahwa Candawato King Nama Nasi Jati, Wiryawato King Nama Nasi Jati, Citawato King Nama Nasi Jati, Wimamsawato King Nama Nasi Jati. Itu kalimat palinya. Ya. Candawato King Nama Nasi Jati. Canda dapat memungkinkan hal yang tidak mungkin untuk terjadi. Wiryawato King Nama Nasi Jati. Wirya dapat memungkinkan hal yang tidak mungkin untuk terjadi. Citawato King Nama Nasi Jati. Pikiran atau batin dapat memungkinkan hal yang tidak mungkin untuk terjadi. Dan Wimamsawato King Nama Nasi Jati. Panya kebijaksanaan dapat memungkinkan hal yang tidak mungkin untuk terjadi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kan? Yang nggak mungkin aja terjadi. Ya. Faktornya apa? Canda, cita, wirya, wimamsa. Canda itu apa? Canda itu seperti niat. Canda itu keinginan untuk melakukan. Itu canda. Ini tapi beda dengan cetana ya. Canda akan mensupport cetana berikutnya. Ya, cetana akan mensupport aditana. Nah ini semua ada korelasinya. Jadi canda, keinginan untuk melakukan. Kalau canda Anda kuat, Anda pasti bisa berhasil, apapun kondisinya. Kayak misalnya Anda keinginan kuat untuk meditasi, punya keinginan kuat untuk meditasi. Dasarnya itu ya Anda terus ikut retret. Terus ada pelatihan, ya artinya tujuan retret itu ya untuk membina diri sekali lagi. Terus lagi, karena Anda punya niat untuk latihan. Lagi, terus saja. Salurkan niat Anda ke dalam praktek. Niat Anda untuk misalnya untuk latihan. Nah, terus lama-lama pasti berhasil. Ya, saya sekali, 2 kali, 3 kali, terus saja. Ini masalah proses. Jangan melihat waktunya. Jangan melihat, aduh, sudah sering begini kok begini lagi, enggak. Pupuk terus kebiasaan itu. Pupuk terus potensi itu. Potensi baiknya. Ya, pakai dari niat, dari keinginan. Yang penting Anda mau melakukan sampai apa yang Anda lakukan itu jadi kebutuhan Anda, membuat kebiasaan yang baik, habitual yang kuat, strong habitual. Nah itu. Terus sampai terbentuk. Itu dengan canda, sekali lagi. Ya. Lalu cita. Pikiran. Anda fokus sama apa yang tujuan Anda. Ini. Jadi tujuan Anda apa? Fokuskan pikiran Anda ke sana. Terus, Anda mengarahkan pikiran Anda terhadap apa yang Anda inginkan. Itu cita. Tapi jangan mikir ini, ntar mikir ini. Banyak kemauan. Energinya nggak ngumpul, jadinya kebagi-bagi. Waduh. Satu-satu dulu fokus.
Itu pikiran, diarahin gitu. Ya, udah baru mulai sini, udah mikir ya 2-3 langkah ke depan. Ntar ini bagaimana ya? Ntar ini bagaimana ya? Belum terjadi. Nanti dia bagaimana ya? Oh, udah 3 hari lagi nih. Oh, udah besok mau pulang. Aduh. Padahal sesi siang aja belum lewat. Udah mikirinnya beberapa momen ke depannya itu. Nah, di sini fokus terhadap yang dilakukan. Itu dari cita. Apapun tujuan Anda pasti kalau Anda fokusin akan dapat. Semua juga setuju ini kan. Makanya fokus terhadap apa yang dilakukan. Anda mau berhasil ya, fokus terhadap keberhasilan Anda. Fokus terhadap usaha yang mengarah ke keberhasilan itu sendiri. Itu cita. Lalu wimamsa, wirya, semangat, usaha, ketekunan ini di sini. Ya, dengan wimamsa, dengan wirya, apapun bisa terjadi. Hanya modal tekun, hanya modal rajin, hanya modal semangat bisa. Nggak perlu pinter deh. Ya, nggak perlu istilahnya ijazah tinggi-tinggi deh. Anda modal tekun. Pasti bisa. Bisa jadi expert. Bisa karena terbiasa. Karena terbiasa jadi luar biasa. Ya kan? Ya kan itu. Practice make perfect. Dengan berlatih bisa menjadi sempurna. Ya kan? Hanya latihan. Hanya pengulangan. Lagi. Nah itu. Nah itulah ketekunannya untuk mengulangi. Ya kan, makanya gagal 100 kali, bangkit 101 kali. Gagal 1000 kali, bangkit 1001 kali. Pokoknya ada chance untuk selalu bangkit gitu ya. Gagal coba lagi. Nah, itu kan ketekunan Anda untuk menghadapi kegagalan. Akhirnya Anda kan punya pengalaman. Ya kan? Sudah banyak di dalam kehidupan kita gitu kan, dalam masyarakat. Orang yang bodoh tapi ya bisa berhasil karena ketekunannya. Ketekunannya menekuni satu bidang sehingga dia ahli dalam bidang itu, sehingga dia ya nggak perlu berdasarkan pengalaman saja. Ya Bante pernah lihat orang hanya ngecek barang cuma diraba saja. Oke, ini begini, diraba begitu. Cuma begitu aja. Karena saking pengalamannya. Ya, orang yang pendidikan suruh ngecek barangnya belum tentu berani. Gitu kan. Ini mesti detail, dibongkar. Dia cuma ngeliat ini, oh gini, ini begini. Dipisah-pisah berdasarkan penglihatan dia doang gitu. Ngeliat dari barangnya saja. Nah, itu ada berdasarkan pengalaman. Nggak perlu sekolah itu sih. Nggak sekolah tinggi-tinggi berdasarkan pengalaman. Itu karena apa? Ketekunan. Ya, wirya. Jadi ketekunan, semangat itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang dari yang tidak mungkin bisa terjadi. Lalu panya, wimamsa, kebijaksanaan, kepandaian, ya. Itu juga akan memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin untuk terjadi. Di sini ya, kalau kita banyak tahu ya, sehingga kita akan ngerti apa yang harus dilakukan. Sehingga itu akan memudahkan kita untuk bekerja. Nah, dengan panya ini kerja cerdas, bukan kerja keras. Ya, kalau yang wirya mungkin kerja keras. Ya, tapi bisa juga. Tapi yang wimamsa ini kerja cerdas. Nah, sehingga lebih efektif. Tapi balik lagi, masing-masing orang akan berbeda pembawaannya. Nah, jadi 4 faktor ini, faktor yang dominan, adipati,
Adipati diibaratkan, diumpamakan seperti raja. Raja yang unggul, raja yang dominan. Kalau raja kan cuma satu kan di kerajaannya. Dia yang akan mendominasi. Nah, di dalam kesadaran kita, di dalam batin kita, salah satu faktor, 4 faktor ini ada sesungguhnya. Tapi hanya satu yang dominan. Nah, di situ. Jadi, asah potensi Anda, kenali diri Anda, mulai dari sana bergerak. Tapi jangan berpikir, aduh, saya nggak punya apanya nih, saya bodoh, jangan begitu juga nih. Ya, pokoknya apapun, misalnya, misalnya Anda tipikal yang niat baiknya kuat, bergerak dari sana. Bukan sesuatu siapa yang unggul ya, kalau ini lebih unggul atau tidak. Pikirannya kuat, bergerak dari sana. Semangatnya kuat, bergerak dari sana. Paknya kuat, bergerak dari sana. Ketujuan Anda. Dan nggak semua orang punya, sekali lagi. Artinya nggak semua orang punya dominan semuanya maksudnya. Hanya salah satu. Ini adalah bagian dari karakter. Ya, nah ini yang bagaimana semuanya bisa terjadi. Nah, kita pahamin ini. Karena ini sangat penting. Ketika kita mengetahui, mengenali diri kita, kita akan bisa memaksimalkan potensi karma baik kita. Kita akan bisa memaksimalkan kebajikan atau kusala yang kita lakukan. Karena bagaimanapun, ya, yang kita lakukan itu akan menghasilkan potensi untuk kita sendiri. Gitu. Nah, inilah bentuk sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi. Sekali lagi. Ya, Buddha memberikan keyakinan ini. Ya, nah karena begitu kita melakukan perbuatan baik dengan penuh keyakinan, ya, apapun bentuk keyakinan itu yang didasari oleh canda, wirya, atau cita, wirya, atau wimamsa, kita akan menghasilkan potensi karma baik. Potensi karma baik inilah yang kita perlukan. Ya, potensi karma baik inilah yang kita perlukan untuk istilahnya mematangkan kebijaksanaan kita. Kira-kira seperti itu. Nah, misalnya dibilang, saya belum punya parami, Bante. Bisa dibilang saja makanya nggak berhasil dalam meditasi. Kebanyakan orang mengindikasikan berhasil itu ya dari hasil. Tapi jarang yang melihat dari prosesnya. Nah, padahal ketika dia berproses, dia sedang mengumpulkan kualitas-kualitas kebaikan yang akan mendukung keberhasilan itu sendiri suatu saat nanti. Ya, ini jadi lebih baik emphasize kita di proses bagaimana ketika latihan itu, ya retret, ini adalah untuk latih membina diri. Karena bagaimanapun, kualitas kebaikan akan Anda kumpulkan. Yang tadi minimal 4 ini, canda, cita, wirya, wimamsa. Dan masih banyak kebajikan lain lagi yang akan terbentuk sesungguhnya. Sada Anda akan terbentuk, ya kan? Nah, di sini. Nah, ini akan berhubungan dengan kualitas kebajikan kita. Kalau kita nggak ngeh, mau istilah nggak ngeh itu nggak menyadari lah ya kondisi ini, kita caranya akan misalnya mengurangi bobot kualitas kebajikan kita itu sendiri. Karena apa? Kita nggak puas terhadap hasil yang kita dapat. Kita nggak respect terhadap kualitas dhamma yang sudah kita kumpulkan sepanjang dalam proses itu sendiri. Kesabaran Anda terbentuk. Ketenangan Anda terbentuk. Keyakinan Anda terbentuk. Ya kan?
rasa nekama Anda terbentuk. Tapi itu mungkin nggak dianggap. Disiplin Anda terbentuk. Komitmen Anda terbentuk, terakumulasi. Tapi saya belum melihat nimita, saya belum mencapai jana gitu misalnya, atau hasil-hasil yang lain. Ya enggak? Ini adalah proses yang dilupakan mungkin banyak orang karena ya mengharap hasil. Padahal itu adalah kualitas-kualitas baik yang mana ketika terkumpul itu justru akan mendukung kita. Mungkin belum waktunya untuk maksimal, iya, kira-kira seperti itu ya. Nah, di situ. Makanya kita harus bisa memahami ini. Jadi semua bisa terjadi. Karena bagaimanapun ketika kita praktek Dhamma, itu adalah bagian kita untuk membina diri. Pelatihan diri, itu poinnya. Ya, karena dari praktek Dhamma itu menghasilkan kualitas-kualitas baik. Nah, kualitas-kualitas baik inilah yang kita perlukan sesungguhnya dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana kita mahir dalam praktek Dhamma yang menghasilkan kualitas-kualitas baik. Anda sudah tahu kualitas baik dalam perbuatan baik itu seperti apa? Tahu nggak ya Anda? Yang Bante maksud ini. Kualitas baik dalam perbuatan baik seperti apa? Bingung dah, nggak nyambung. Belum nyambung. Ya, kualitas baik dalam perbuatan baik, bagaimana Anda menghasilkan perbuatan baik yang superior, maksud Bante. Tihetuka. Ya, ini kan kualitas baik. Ya kan? Kualitas baik dari perbuatan baik yang Anda lakukan. Berdana, sekali lagi. Anda harus menghasilkan, kalau bisa, membiasakan diri, menghasilkan kualitas baik yang tihetuka. Berdana, jaga sila, meditasi. Ini kan perbuatan-perbuatan baik yang Anda lakukan. 10 parami. Ya kan, nekama parami, volunteer service, weawaca, kanti. Ya kan, itu juga kan kebajikan. Yang mana itu juga bisa dihasilkan, menghasilkan yang tihetuka itu sendiri. Jadi bukan cuma berdana tok. Berdana tihetuka. Misalnya, gimana pelaksanaan sila? Anda nggak mau pelaksanaan sila Anda tihetuka? Kira-kira. Mau kan? Meditasi. Anda pikir nggak bisa dua hetuka meditasi Anda? Bisa aja. Ya enggak? Mau nggak Anda tihetuka? Harusnya mau kan? Bagaimana caranya? Nah, Anda pelajari ini. Kita sadar nggak sadar, kita mengumpulkan potensi itu. Potensi-potensi baik ini. Tihetuka, sekali lagi. Aloba, adosa, amoha. Aloba, dermawan. Artinya tidak ada keinginan untuk diri sendiri sedikit banyak. Ya, menginginkan sesuatu. Adosa, tanpa kebencian. Dengan metta. Berbuat baik untuk kebahagiaan makhluk lain. Itu bentuk dari metta. Amoha. Amoha artinya dengan kebijaksanaan. Panya. Anda mengerti hukum kama. Itu bentuk panya. Artinya Anda punya sadar terhadap hukum kama. Apa yang saya lakukan pasti akan berbuah kepada saya sendiri. Jadi nggak perlu diharap. Nggak perlu diminta. Nggak perlu ditagih. Pasti akan kembali ke saya. Itu bentuk sadar. Jadi Anda melakukannya, ya kerjain aja tulus. Tanpa mengharapkan hasil. Tanpa mengharapkan feedback. Ini amoha. Ini yang jadi muatan sudut pandang kita. Muatan kebijaksanaan kita. Arahkan pikiran Anda ke sana. Anda menghasilkan tihetuka. Ya. Sebelum berbuat baik, pada saat berbuat baik, setelah berbuat baik. Nah, ya pada saat itu Buddha hanya mencontohkan puba cetana pada saat berdana, munca cetana pada saat berdana, apara-para cetana pada saat berdana.
Dengan cara yang sama, ketika Anda meditasi juga, sebelum meditasi, pikiran Anda harus baik. Pada saat bermeditasi, pikiran Anda harus baik. Pada saat setelah meditasi, Anda juga pikirannya harus baik. Pada saat Anda sebelum menjaga sila, pikiran Anda juga harus baik. Happy lah bisa dibilang, melaksanakan sila. Pada saat melaksanakan sila harus happy. Setelah melaksanakannya juga harus happy. Nah, ini akan menghasilkan kualitas tihetuka sepanjang Anda berbuat baik. Ya enggak? Nah itu maksudnya. Karena kan potensi kita bentuk. Mungkin banyak yang tidak menyadari hal ini. Lagi malas meditasi lah, tidur aja lah. Lagi banyak pikiran lah, wah udahlah. Jalan-jalan dulu deh misalnya, atau bagaimana. Nah, jadi puba cetana, punca cetana, apara-para cetana. Kombinasi ini akan menghasilkan patisandi kita berikutnya. Misalnya, puba cetananya tihetuka, tiga akar. Munca cetananya duhetuka, 2 akar. Apara-para cetananya tihetuka, 3 akar. Kombinasi ini akan menghasilkan patisandi yang duhetuka. Dari sisi abhidhamma. Kalau semua tihetuka puba cetana, munca cetananya tihetuka, apara-para cetananya tihetuka, ini akan menghasilkan patisandi yang tihetuka. Salah satu dari momen ini duhetuka, Anda akan menghasilkan patisandi yang duhetuka. Makanya kita harus jadi mahir. Gitu kan. Moodnya jangan swing. Stabil. Iya kan? Mungkin ada orang yang aduh nyusahin aja nih orang. Oke, saya bantu. Ada kan? Mungkin ya. Kita bantu tapi kesal dulu gitu ngebantuin. Nyusahin aja nih orang. Ada aja. Puba cetananya nggak bagus. Tapi munca cetananya ngebantuin juga gitu. Apara-para cetananya, aduh, gara-gara dia saya susah ini. Jadi 3 momen ini kita menghasilkan karma baik yang bervariatif. Tapi perbuatan baiknya sama. Ya kan, ini yang dibilang karma bawa, potensi karma. Nah ini masalahnya. Kita harus terus banyak memperkuat kualitas baik, supaya kualitas baik kita itu menjadikan kita mahir dalam berbuat baik. Maksudnya kayak gitu. Ketika kita mahir berbuat baik, kita akan menghasilkan kualitas-kualitas baik yang superior. Kualitas-kualitas kebajikan yang superior. Bisa, sangat mungkin sekali lagi. Asal kita mengerti. Ya, bisa paham ya apa yang Bante jelasin ini ya. Karena bagaimanapun, inilah potensi kita di samsara masalahnya. Disadari atau kita disadari atau tidak disadari, kita membuat potensi. Karma kan terbentuk, karma kan nggak peduli, kita siap nggak siap, karma terjadi kan? Ya kan? Itu masalahnya. Kita lagi happy, kita bikin karma baik, bisa saja superior. Kita lagi nggak happy, ada perbuatan baik, bisa terjadi, tapi ya inferior. Nah itu. Sekali lagi, kita bisa lakukan. Ya, gali potensi Anda, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, terus melakukan perbuatan baik yang menjadi perbuatan baik itu superior. Tapi sekali lagi, semua ini berdasarkan kebiasaan. Bisa karena terbiasa. Kalau kita terbiasa melakukan dengan baik, maka semuanya akan jadi baik. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi artinya sekali lagi, praktek dhamma bukan hanya melulu masalah hasil, tapi praktek dhamma bagaimana itu adalah kita membina diri kita untuk jadi lebih baik. Itu yang paling penting. Bagaimana kita jadi pribadi yang lebih baik karena
praktek Dhamma itu sendiri sesungguhnya akan menghasilkan kualitas-kualitas baik. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, sekali lagi, kalau kita menyadarinya. Kalau tidak, perbuatan baik yang kita lakukan menghasilkan kualitas tapi yang tidak maksimal. Dan itu akan menghambat kemajuan dalam hasilnya perjalanan spiritual kita. Padahal kita bisa melakukannya pada kesempatan yang ada. Buddha mengatakan sekali lagi, nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin kalau potensi-potensinya itu kita olah sekali lagi. Tapi mungkin kita yang tidak menyadarinya, kita yang pada akhirnya ketika berbuat baik pun ya tanpa sadar menambah kualitas-kualitas buruk yang justru itu akan menghambat nilai-nilai kebaikan. Kira-kira seperti itu ya. Ini harus juga kita pahami bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu bisa terjadi dengan kekuatan Dhamma. Sekali lagi, terus memotivasi Anda untuk berbuat baik sehingga kita semua bisa menghasilkan kualitas baik, yang superior dan membantu untuk ya membebaskan diri kita di samsara. Sadu, sadu, sadu. Ada beberapa sahabat Dhamma bertanya kepada saya, Le, kalau habis chanting Bante bertiga baca apa gitu di depan. Oke, yang kita lakukan bertiga itu kayak apati desana, artinya mengakui kesalahan. Nah, dia di antara para biku. Kita juga biku punya salah. Gitu. Jadi kita saling mengakui kesalahan supaya memurnikan pikiran secara itu. Jadi itu yang kita lakukan bertiga. Jadi apati desana dibilangnya. Nah, saling mengakui kesalahan, saling mengkoreksi. Itu sekali. Itu aja sih. Ya, terima kasih Bante. Bante, Kak, tadi kan Bante bilang pas hari ini biku terbuka untuk dikritik. Dikritik oleh biku, sesama biku, atau siapa aja boleh mengkritik Bante? Kalau itu sama biku. Oh, iya. Karena kan kita bicaranya sama biku. Karena kalimatnya ahang bante. Ahang bante pawaremi, nah gitu, ahang bante, bukan ahang upasako. Ya, terus kedua Bante, yang tadi kan berbuat baik harus sebelum, saat, dan sesudah supaya bisa tihetuka. Sebelum oke, kita tahu, saat juga iya, tapi sesudah ini Bante, berapa lama jangka waktunya gitu? Kadang setelah itu kan kita masih suka ingat lagi tuh gitu. Sepanjang kita ingat dengan baik, itu akan menghasilkan para cetananya. Jadi ketika setahun kemudian ingat lagi, tapi dengan niat pikiran yang buruk, bisa jadi tihetuka. Bisa jadi berubah. Oh. Bisa jadi downgrade. Tadinya jadi tihetuka jadi duhetuka juga gitu, bisa. Momen itunya, di momen misalnya para cetana setelah Anda berbuat baik nih, 5 menit setelah berbuat baik Anda happy gitu, ya itu bisa tihetuka. Tapi di momen mengingat lagi, itu bisa misalnya kesel, itu bisa jadi duhetuka di momen itu. Nah, jadi potensinya berbeda. Di momen setelah beberapa saat setelah berbuat baik, ya itu bagus, tapi momen berikutnya mengingat, ya bisa jadi downgrade. Jadi potensinya satu perbuatan baik bisa punya variasinya, potensi yang beda. Dan saat patisandi tergantung mana yang keambil gitu Bante. Betul. Tapi setidaknya ya ini sudah jadi potensi juga, jadi kama bawa, karena kama yang sejenis. Kama yang sejenis itu bisa jadi kama bawa, bisa jadi upatambaka kama. Apa kama tuh, pendorong. Ya. Oh iya. Kira-kira gitu. Oke. Makanya setelah berbuat baik, ingat-ingatnya tapi jangan nyesel gitu ya. Jangan kesel. Ya lepas aja gitu. Iya, Bante, satu lagi ada, seingat saya Bante pernah jelasin waktu interview kalau
sebenarnya Buddha tuh ngajarin kita intinya tuh untuk ketenangan ya. Kalau nggak salah ya Bante ya. Oke. Boleh tolong diiniin lagi Bante soalnya. Oke. Di beberapa sutta, biasanya keberhasilan dalam meditasi itu karena faktor ketenangan. Karena pikiran tenang, maka pikiran meditator itu akan bisa diarahkan untuk berkonsentrasi. Nah, untuk mengkondisikan pikiran tenang, pikiran kita harus happy. Karena pikiran yang happy itu akan fleksibel. Mudah tenang. Nah, pikiran happy ini didapat dari apa? Dari perbuatan baik. Dari perbuatan baik itulah makanya Buddha mengajarkan kita untuk banyak berbuat baik. Supaya apa? Supaya menghasilkan energi positif di pikiran yang membuat pikiran kita happy. Karena pikiran kita happy, pikiran itu akan fleksibel, nggak kaku. Karena pikiran fleksibel inilah yang nggak kaku, maka pikiran akan mudah tenang. Dan mudah tenang inilah seseorang akan mudah mengarahkan pikirannya untuk berkonsentrasi. Kira-kira begitu jalurnya, runutannya gitu. Salah satu untuk mencapai ketenangan dengan sabar. Sabar itu akan bisa mengkondisikan batin kita tenang sebenarnya, melatih ketenangan. Itu. Iya, saya ingatnya waktu itu Bante bilang sebenarnya semuanya itu intinya supaya tenang, jadi bisa menghadapi apapun tuh sebenarnya dengan ketenangan gitu kan. Ya, dari tenang kita bisa berkonsentrasi, kita bisa membaca situasi dengan baik, kita bisa lebih banyak hal yang akan membantu kalau kita tenang. Ya, tapi balik lagi ya, sebenarnya ketenangan itu hanya salah satu faktor dari banyak faktor kualitas baik itu sendiri. Ya. Oke, terima kasih Bante. Oke. Cukup lah ya. Selamat berlatih di sisa-sisa waktu. Sadu.